Syukur kami naikkan untuk pribadi-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Yesus, Engkau yang akan bertahta dan terus bertahta dalam kehidupan kami. Berkaryalah lebih lagi Tuhan, dan kami siap untuk Kau bentuk. Kami siap untuk memuji dan besarkan nama-Mu Bapa. Terimalah pujian dan sembah kami Yesus. Symphony, all in harmony, we will raise you a sound. It's a song of love for no other one but the one we adore. Like a symphony, all in harmony, we will raise you a sound. It's a song of love for no other one but the one we adore. A symphony, all in harmony, we will raise you a sound. It's a song of love for no other one but the one we adore. Like a symphony, all in harmony, we will raise you a sound. It's a song of love for no other one than the one we adore. Yahweh, Yahweh, the Most High God, the Most High God. Most High God, I am that
Mari saya ajak kita membaca dari kitab Lukas pasal 10 ayat 25. Sampai dengan ayat 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Ia membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah firman Tuhan. Minggu lalu Pak Olof telah membahas dari perikop ini. Saya tidak akan mengulangi apa yang beliau sudah sampaikan. Saya cuma ingin menekankan kembali atau melanjutkan sedikit apa yang disampaikan beliau dalam konteks bacaan yang sama. Nah, saya beri judul kasih yang membumi. Kasih yang membumi. Saya membagi dalam 3 bagian poin utama. Yaitu yang pertama sasaran atau objek kasih. Yang kedua standar kasih. Dan yang ketiga tindakan kasih. Mari kita bicara yang pertama. Objek atau sasaran kasih. Ada 2 di dalam perikop tadi dikatakan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. 2 hal ini penting Bapak Ibu. Nah, menariknya Bapak Ibu perhatikan. Lepas daripada motivasi orang Farisi ini ingin mencobai Tuhan Yesus. Tapi topik pertanyaannya adalah tentang hidup yang kekal. Apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Berarti Tuhan Yesus mencoba menjawab dia. Solusinya, kalau kamu memperoleh hidup yang kekal, ini solusinya. Artinya solusinya ada dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Di perikop yang lain, Injil yang lain dikatakan di dalam kedua hukum ini terdapat summary atau kesimpulan dari seluruh hukum Taurat. Nah, kenapa 2 hal ini penting dan perlu Bapak Ibu? Karena yang pertama dikatakan kasih, objek kasih secara vertikal itu adalah Allah sendiri. Kenapa? Karena mustahil saudara dan saya bisa mempraktekkan objek yang kedua yang horizontal tanpa terlebih dahulu mempunyai kasih yang vertikal. Mengasihi Allah. Kenapa? Karena dia adalah sumber, bukan hanya sumber. Allah itu adalah kasih itu sendiri. Allah kasih bukan ditambahkan sebagai atribut kepada Allah. Tapi Allah adalah kasih, itu adalah memang bagian dari Allah itu sendiri. Bisa ikutin ya Bapak Ibu ya. Oke. Habis tidak senyum jadi. Nah, Tuhan tahu bahwa kita terbatas sekali. Mustahil kita bisa mengasihi manusia yang lain dengan tulus tanpa memiliki kasih Tuhan.
Jadi objek atau sasaran yang pertama adalah saudara dan saya mengasihi Tuhan. Ekspresinya di dalam banyak hal. Ibadah, memuji, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan dan lain sebagainya. Kemudian objek yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Nah, Bapak Ibu, dalam bacaan tadi kita melihat bahwa Tuhan Yesus sebenarnya sedang menantang perspektif orang Farisi tersebut kepada perannya dalam kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena dia, ahli Taurat, representasi komunitas keagamaan pada waktu itu. Dia menjawab Tuhan Yesus dengan cara yang sebenarnya menunjukkan kepentingan dirinya sendiri. Dengan penekanan terbesarnya adalah hubungan dia dengan Allah. Mengasihi Allah, bukan mengasihi sesama. Yang kedua, standar kasih. Mengasihi Allah itu dengan apa? Segenap hati, kekuatan, semuanya katanya. Kita nggak akan bahas satu persatu. Segenap jiwa, kekuatan, intelektual kamu. Itu ekspresi cara, definisi cara. Kita mengasihi Allah dengan cara apa? Dengan segenap hati. Dengan kekuatan, segenap jiwa, akal budi. Artinya seluruh keberadaan kita itu harus mengarah, mengejar kasih yang seperti ini Bapak Ibu. Nah, bukan hanya sebatas tatanan ibadah. Dan jangan puas diri pada waktu kita masih ada pada tatanan beribadah. Masih ada lagi yang jauh lebih dalam. Nah, kemudian standar yang kedua, mengasihi sesama. Tadi pagi saya katakan gini, kalau ayat ini sampai di situ saja. Mengasihi sesama, titik, gampang. Cuma ada standarnya, mengasihi sesama seperti Bapak Ibu, dirimu sendiri. Jadi mengasihi diri itu penting, mengasihani diri belum, tidak boleh. Kasihan diri tidak boleh. Tapi mengasihi diri penting banget. Karena cara kamu memperlakukan tubuh kamu, diri kamu, itu terekspresi kepada sesama. Kayaknya bingung nih. Saya kasih contoh sederhana saja. Mungkin ilustrasinya saya pernah bikin. Saya pulang ibadah, lapar, pergi ke Dunkin Donuts. Lagi mau makan Dunkin Donuts, tiba-tiba ada anak satu datang minta-minta, "Om, lapar om." Paling gampang reaksi saya adalah kasih dia uang 1.000 perak. Terus Roh Kudus bilang, "Kasihilah sesamamu manusia seperti..." Saya tanya, 1.000 perak bisa beli nggak? Nggak bisa, berarti belum standarnya seperti diri sendiri. Nah ini bahaya. Ya kan? Orang dalam kebutuhan dia punya pakaian, saudara kasih sesuatu yang sudah afkir. Tahu afkir ya? Yang sudah nggak fit, sudah out of fashion. Saudara sendiri udah nggak mau pakai, tapi saudara kasih ke orang lain. Itu bukan standarnya seperti diri. Udah itu maksud saya. Itu maksud saya. Bapak Ibu jawab sendiri. Nah, Tuhan Yesus ingin berkata kepada ahli Taurat ini bahwa kamu jangan hanya mengasihi Allah, tetapi mengabaikan sesama kamu. Terlalu sering gereja mempunyai pola pikir bahwa semua yang kita lakukan ialah mengasihi Allah. Tetapi kekuatan real dari gereja dalam mengekspresikan Kristus adalah bagaimana gereja berurusan dengan masyarakat di luar sana. Di saat gereja berurusan dengan masyarakat dalam berjalan dalam kasih secara praktis, mengasihi sesama, disitulah masyarakat orang di luar sana sungguh-sungguh bisa melihat Allah Bapak Ibu. Masyarakat belum mengalami dan melihat Allah karena kita sibuk dengan menekankan hubungan pribadi secara vertikal dengan Allah. Masyarakat ingin tahu bagaimana hubungan pribadi kita dengan Yesus diterjemahkan ke dalam dampak hidup orang lain. Jadi di dalam pikiran ahli Taurat ini sebenarnya dia datang kepada Yesus. Dan juga mungkin banyak dalam pikiran orang Kristen. Bahwa kegiatan hanya terjadi di dalam gedung. Tapi Tuhan Yesus sebenarnya berkata tidak. Tidak demikian. Karena harusnya ada hal yang lebih besar daripada sekedar dalam gedung. Makanya Tuhan Yesus memperkenalkan cerita tentang orang Samaria yang murah hati ini.
sebagai respon terhadap keagamaan yang mementingkan diri sendiri dari orang itu, yang melihat dirinya hanya di dalam hubungan dengan Allah, tetapi tidak ada tanggung jawab sosial yang melampaui hal itu kepada orang lain. Sebenarnya Tuhan Yesus sedang katakan bahwa jika engkau sungguh-sungguh mengenal Allah, maka engkau akan mempunyai kasih dan belas kasihan bagi orang lain. Banyak kali orang Kristen terperangkap dalam hubungan ini. Hubungan antara mereka dengan Allah, dan bagi mereka itulah yang terpenting dan paling perlu. Salah enggak? Enggak juga, tapi enggak seimbang. Dan apapun yang mereka akan capai, telah capai, akan diukur dengan sejauh mana mereka berdampak bagi sesama. Hasil hubungan kita dengan Allah seperti apa? Saudara dan saya diberkati, kita dilindungi, keluarga kita dipulihkan, anak-anak kita berhasil, dan daftarnya akan semakin panjang. Pertanyaannya gini, setelah itu so what next? Berikutnya apa? Dampaknya apa? Lalu apa dampak hubungan itu dengan sesama kita di sekitar kita? Barometer hubungan kita dengan Allah ialah hubungan kita dengan sesama. Saya ucapkan dalam kalimat yang berbeda. Orang bisa berkata, aku mengasihi Tuhan. Orang bisa berkata, aku cinta Tuhan sungguh-sungguh. Tidak salah. Tetapi indikatornya apa? Indikatornya bagaimana saudara dan saya beresponi, berhubungan dengan sesama kita di sekitar kita. Di kantor, di bisnis, di mana saja. Tuhan Yesus tidak permasalahkan hubungan vertikal dengan Allah, tetapi hubungan horizontalnya dengan sesama. Itu di dalam teks ini yang dia bicarakan. Karena tidak adanya keseimbangan. Jika kita hanya mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama, maka yang ada hanyalah agama yang hasilnya adalah hidup keagamawian. Tetapi sebaliknya jika hanya aspek sesama yang diperhatikan tanpa hubungan vertikal, yang ada hanyalah kegiatan sosial tanpa hubungan yang hidup. Gereja yang mengklaim bahwa mempunyai hubungan kasih yang intim dengan Allah tanpa berdampak bagi masyarakat hanyalah klaim yang kosong. Bagi jemaat lokal di sini, itulah sebabnya kita ada di KC, Kingdom Community. Maksudnya supaya gereja tidak nyaman di dalam gedung ibadahnya, tetapi membawa Kristus yang ada di dalam diri mereka ke tengah masyarakat. Itu sebabnya saudara dan saya ada di dalam KC. Kenapa? Karena ada jurang pemisah antara orang yang belum percaya dengan orang yang sudah percaya, yang beribadah di dalam gedung gereja. Saya tunjukkan slide berikut. Nah ini, Bapak Ibu lihat yang di sebelah yang ada gedung itu orang Kristen, orang gereja. Yang di sebelahnya orang yang belum percaya. Mereka punya kerinduan ingin mungkin datang. Tetapi ada jurang pemisah di situ. Pada saat yang sama gereja berkumpul di dalam zona nyamannya. Lalu berdoa mengharapkan mereka akan datang beribadah bersama dengan mereka. Tetapi ilustrasi ini menunjukkan bahwa tidak bisa ada jurang pemisah. Kita berdoa, Tuhan selamatkan mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan tolong mereka, angkat mereka dari kemiskinan dan lain sebagainya. Tetapi kita hanya berdoa dan tinggal berdoa. Mereka mungkin doa saudara dan saya didengar Tuhan, tapi mereka nggak bisa melompat langsung seperti itu. Doanya semangat berapi-api tapi tanpa hasil. Kenapa? Karena tanpa sadar bahwa selain berdoa ada yang harus saudara dan saya lakukan. Dulu, sekarang sudah tidak kedengaran banyak kali. Dulu saya pernah diundang satu gereja besar. Kemudian sambil menunggu jemaat datang, Pak Gembala berdiri dan berkata begini. Jemaat, kedangkanlah tanganmu kepada kursi-kursi yang kosong itu. Kita berdoa supaya Tuhan membawa jiwa-jiwa dan penuhi kursi ini. Saya dalam hati, apakah itu bukan kurang ajar doanya? Tuhan suruh dia pergi, dia suruh Tuhan yang bawa.
Iya tuh Bapak Ibu. Nah kadang-kala kita doa semangat tapi kadang-kala tahu ini kita lagi bicara apa. Yang perlu saudara dan saya lakukan adalah membangun jembatan. Sih? Begitu ada jembatan, saudara dan saya berdoa, mereka bisa lewat. Apa itu jembatan? Kelompok kecil saudara berbuat sesuatu. Itu semua hati motivasi di balik penetrasi kota, menggambarkan kota Bapak Ibu saudara sekalian. Itu sebabnya dalam konteks ini, jemaat yang ada dalam KC itu punya peran yang sangat penting untuk mendisplay kasih Kristus itu kepada masyarakat di sekitarnya. Tetapi kalau KC memindahkan atau menduplikasi ibadah raya ke dalam pertemuan mingguannya, maka KC tersebut tidak akan berdampak banyak kepada masyarakat karena fokusnya tetap pada apa yang ia dapat. Dia akan dapat, tetapi bukan pada apa yang dia dapat berikan kepada orang lain. Masih bisa ikuti? Ya, jangan tedo-tedo. Bagi para gembala KC atau anggota KC. Kenapa sih? Jika KC tidak multiplikasi perlu dilebur, dibagi. Kenapa? Kata saya, kita sudah nyaman, sudah enak semuanya ini kan gitu. Kenapa itu dilakukan? Karena sudah cenderung fokus ke dalam. Dan tidak lagi menjangkau, memperhatikan sesamanya. Lagu favoritnya adalah ku ingin tetap di sini. Menikmati bait-Mu. Lalu ada yang tidak senang, dia berkata, pergi, beritakanlah, berkelahi.